Kita punya kesepakatan yang kalau memang sudah selesai baru ada pembayaran gitu loh. Terus tiba-tiba saya nggak tahu angka 1,8 itu dari mana, hasilnya apa, itu yang saya nggak tahu. Kalau bahasa dia ke saya, oh ini selesai bayar pada saat itu, mungkin kita berbicara jaminan Bapak apa? Karena saya tahu dalam konteks proyek itu ada dua, termin dan tangki proyek. Kedua, lapangannya itu sedang ada bermasalah gitu. Ini nggak mungkin bisa dimainkan. Coba saya tanya kalian yang sering main bola, atau ada anak kalian deh yang main bola di sini, kan nggak bisa dimainkan ini, pembangunannya gagal. Bagaimana klien kami bertanggung jawab saat ini? Sedangkan uangnya pun, tagihannya pun, invoice-nya pun belum dibayarkan oleh saudara Vicky. Itu apa namanya? Vicky yang menipu atau siapa yang menipu? Ya. Jadi tolong sekali lagi kita bicara hukum, jangan bikin masyarakat jadi tambah bodoh gitu loh sama hukum. Kasus dugaan penipuan yang menimpa sang petualang cinta Vicky Prasetyo kini bergulir semakin panas. Ya, setelah sebelumnya memilih untuk bungkam mantan suami Kalina Oktarani itu, akhirnya buka suara dan membantah semua tudingan dari Omri Manurung lewat klarifikasi belak-belakannya. Tak sekedar memberikan bantahan, dalam kesempatan yang sama, Vicky Prasetyo pun membongkar habis semua fakta di balik proses pembangunan Gladiator Arena, di mana ia telah mengantongi perjanjian resmi yang di dalamnya tertera jelas bahwa Vicky tidak perlu melakukan pembayaran sebelum kompleks olahraganya itu selesai dibangun. Lantas, bagaimana komentar pelapor mendengar aksi bela diri sang gladiator cinta? Dan seperti apa pula isi perjanjian yang dipegang oleh Vicky? Kita punya kesepakatan yang kalau memang sudah selesai baru ada pembayaran gitu loh. Terus tiba-tiba saya nggak tahu angka 1,8 itu dari mana, hasilnya apa, itu yang saya nggak tahu. Terakhir itu kami ketemu tanggal 22 Februari, beliau yang undang saya dan beliau juga menyampaikan ke saya, Pak, saya tahu cash flow Bapak bermasalah. Nanti hari Senin saya turunkan ya. Kan jelas disampaikan ke saya tanggal 20 Desember. Tanggal 20 Desember. Pertemuan kami di lokasi tanggal 22 Februari 2024 gitu. Itu kalau bahasa dia ke saya, oh ini selesai bayar pada saat itu. Mungkin kita berbicara jaminan Bapak apa? Karena saya tahu dalam konteks proyek itu ada dua, termin dan tangki proyek. Terus keduanya, tidak ada di dalam klausul perjanjian atau apapun yang saya harus membayar setiap progres perkembangan gitu. Misalkan termin, kita sengaja karena kita udah pernah punya pengalaman bangun lapangan, jadi kita bikin aturan. Kita nggak mau bayar termin, setelah lapangan jadi dan dinyatakan tidak ada masalah baru kita bayar, makanya angkanya lumayan. Nah, kok lapangan belum jadi tiba-tiba saya harus ditagih, bahkan dibilang penipuan. Kan beliau yang nggak bisa meyakinkan ke saya, padahal saya udah yakin dengan beliau. Itu loh. Walaupun tanpa dikasih kontrak segala macam gitu, yang harus begini-begini, tapi karena bahasa beliau bilang bahwa nanti saya kasih di tengah jalan dananya. Tidak ada bicara, kalau mungkin di awal beliau sampaikan saya, oh ini selesai bayar Pak, saya nggak bakalan mau. Kisru soal perbedaan pendapat tentang perjanjian pembayaran bukanlah satu-satunya kontroversi keuangan yang ditanggapi oleh Vicky. Pasalnya, dalam kesempatan yang sama, Vicky Prasetyo memberikan pula fakta mengejutkan di balik tudingan Omri mengenai aksinya yang selalu mengelak setiap kali ditagih pembayaran. Pasalnya, menurut Vicky, Omri bukan menagih pembayaran, melainkan meminta kebijakan Vicky untuk memberikan kasbon kepadanya. Selamat pagi Pak, kata dia, maaf ganggu, bisa minta tolonglah Pak, apa? Minta tolong untuk apa? Coba teman-teman baca deh. Kasbon, ya? Nggak, coba ayo teman-teman baca. Maaf teman-teman media, minta tolong untuk apa? Mintanya apa? Coba Mas baca. Mintanya untuk apa di atas? Pembayaran proyek apa-apa? Kasbon. Kalau Mas dikasbonin sama orang harus. Ya gitu aja sih maksud saya.
Kan tanggal 5 Desember kita udah sampaikan, Mbak. Ini kan Pak Piki. Ya, Mas semuanya. Ini tanggal 5 Desember, saya udah WA. Ini bahasa saya. Assalamualaikum Pak, maaf mengganggu terkait invoice kita. Hari ini gimana bos? Mohon petunjuk ya, makasih. Dia balas, Waalaikumsalam. Koordinasi Pak, sama koordinasi sama Bella ya. Kan dibalas sama beliau. Itu kan kebijakan, bukan kewajiban. Kebijakan saya mau memberi atau tidak gitu sih. Silakan. Harusnya kalau enggak, waktu itu invoice yang mana Pak? Gitu dong. Tidak menjawab, nanti koordinasi sama Nabela. Nabela saya WA, dia bilang saya belum ada bicara dengan kakak. Nanti kalau sudah ada, nanti saya sampaikan ke Pak Amri. Itu kok ada chatnya kita. Jadi saya pikir kan kalau misalkan ada bahasa, oh tidak ada ini, ada kok kita sampaikan terkait invoice. Bagaimana Pak? Berarti dia paham dong bahwa kita sudah pernah menyerahkan invoice tanggal 30 Oktober. Dan Mbak Nabela juga minta kasbon pernah ke saya 10 juta. Nih, Ya, diam. tanggal 5 Oktober. Tahan. 10 juta ini untuk apa? Kasbon. Kasbon aja, Pak, bagi saya duit. Oh, dia kasbon. Ya saya nggak tahu, karena dia yang menandatangani waktu itu SPK untuk jalan beton. Kalau saya sih gini ya, urusan nominal apapun itu bisa didiskusikan. Dia tuh ngebangun bukan di lahan orang, di lahan kita ngebangunnya itu. Berarti kan kita yang punya kekuasaan atas di area itu. Ngobrol lah, berdiskusi lah pakai hati gitu loh. Sekarang ya belum apa-apa, belum musyawarah dan diskusi dengan kuasa hukum sudah menyebarkan berita. Terlepas dari beragam polemik keuangan yang meliputi proses pembangunan Gladiator Arena, sebuah fakta tak kalah mengejutkan juga muncul dari mulut Vicky Prasetyo. Ia, pria yang belakangan dikabarkan dekat dengan Marsyanda itu, membocorkan bahwa pembangunan kompleks olahraganya menjumpai permasalahan teknis. Pasalnya, hasil dari proyek pekerjaan yang selama ini dilakukan oleh Omri P. Manurung menunjukkan hasil yang buruk. Bagaimana tidak, dalam sederet foto yang ditampilkannya, terlihat jelas bahwa kini lapangan mini soccer idamannya justru digenangi oleh air akibat drainase yang tidak sesuai dengan harapannya. Dan kedua, lapangannya itu sedang ada bermasalah gitu. Itu. Ini dari ini. Iya, kalau segini cukup ya. Ini nggak mungkin bisa dimainkan. Coba saya tanya kalian yang sering main bola atau ada anak kalian deh yang main bola di sini, kan nggak bisa dimainkan ini, pembangunannya gagal. Nah, di dalam spesifikasi kita itu di MOU, kita tuh ada spesifikasi antar jarak drainase itu 2,1 meter. Tapi tadi diukur sama kemarin diukur sama tukang saya jaraknya tuh 4,3 meter. Dari spesifikasi di sini aja udah jelas dong kalau dia itu tidak sesuai spesifikasinya sama kesepakatan kita sama yang sekarang nyatanya tuh nggak sesuai. Kemudian tadi ada foto yang disampaikan bahwa ada tergenang, air dan lain-lain. Itu kan dalam keadaan sekarang. Tanah di Karawang itu bekas sawah. Gitu loh. Semua tanah di Karawang bekas sawah dan labil. Ini video aslinya baru jadi. Nah, di dalam poin 3 ini saya bacain ya, poin 3 ya. Apabila setelah ya, kalau setelah berarti selesai. Apabila setelah terlaksananya pembangunan lapangan mini soccer internasional terdapat masalah juga seperti pembangunan yang tergenang, air, drainase yang tidak berjalan, maka pihak pertama yaitu saya meminta pertanggungjawaban kepada pihak kedua. Sekarang saya memohon kepada mereka, lapangannya hancur, ini buktinya. Udah tergenang, ini hari ini ya, hari ini. Foto Per hari ini. dokumen. Karena memang itu ada privilege lah, pembangunannya akan dibayar setelah jadi. Karena kalau kita lapangannya tiba-tiba kita bayar terus jadi, kita pernah punya masalah kayak banjir, pasti kontraktornya udah nggak mau tanggung jawab lagi. Itulah alasan kita untuk, kita udah punya pengalaman ini. Udah hati-hati bangun lapangan, yang penting kita akan selesai. Kan lapangan itu terlihat, nggak mungkin dong kita nggak membayar kalau tidak terlihat dia digunain dan dikomersilkan gitu. Vicky Prasetyo bukan pula satu-satunya pihak yang memberikan pernyataan kontroversial. Ia, sang adik perempuannya Bella yang juga merupakan general manager dari proyek itu, menuding pihak Omri telah menggunakan material besi yang tidak sesuai dengan perjanjian.
Lantas seperti apa komentar Omri P. Manurung terhadap tudingan pedas yang diutarakan pihak Vicky? Dan bagaimana pula luapan emosi Bella melihat digunakannya besi yang tidak sesuai perjanjian? Saya pas ngecek ke lapangan, bener kayak gini. Pas setelah ini wiremesnya langsung saya stop pengerjaannya pada saat itu. Besi 8 wiremesnya kan kita mintanya wiremes ya. Kalau mintanya wiremes tuh udah jadi, besi jadi, full ulir, SNI, jelas di spesifikasinya. Tapi dia bikin wiremesnya rakit sendiri, besi 6 polos, tanpa ulir. Dia bikin sendiri, gimana nggak mau bikin ini jadi retak. Jelas saya stop pembangunannya. Tidak ada itu di dalam perjanjian, tapi ada RAB kami sampaikan besi diameter 6 polos. Ini ada RAB-nya. Ini RAB yang kami sampaikan. Mbak Bella nggak terima bangunannya seperti itu. Ya udahlah, kita coba musyawarah dulu deh gitu. Karena kan biar bagaimanapun siapa tahu dia kesulitan. Ya permasalahan keuangan dan lain-lain. Ayo kita diskusi. Tiba-tiba ada di Polres. Nah itu yang saya bingung. Berdasarkan inilah makanya terjadi kontrak itu 1,6 miliar. Ini yang waktu itu, Pak, coba kasih RAB-nya. Ini kami kasih ke beliau. Dan ini disetujui. Itu Ya, masalah besi nih. Ini sepele masalah besi, tapi itu adalah fondasi. Spesifikasi. Ya, spesifikasi Material. besi ulir 8 ya. Namun demikian faktanya silahkan nanti teman-teman lihat ini besi 6 polos. Jadi berdasarkan ini kalau bahasa disampaikan 8 mili dasarnya dari mana? Saya nggak tahu. Karena RAB yang kami pernah sampaikan itu dan secara teknis pun diketahui orang tekniknya itu disetujui. Itu 8 dan tidak bicara wiremesh. Tapi kami sampaikan kami pasang besi 6. Itu ada di sini diameter. Polos. Polos. Besi 6 Tidak ada polos. 8, tidak ada itu nggak ada. Ini ada RAB-nya kok. Panasnya konflik antara Vicky Prasetyo dan Omri P. Manurung selaku kontraktornya lantas menggulirkan tanda tanya besar di benak masyarakat luas tentang bagaimana awal mula lahirnya kerjasama di antara keduanya. Mirisnya, dalam hal ini kedua belah pihak juga tidak memiliki pendapat yang sama, di mana pihak Vicky menjelaskan bahwa Omri lah yang terlebih dulu datang menawarkan diri untuk mengerjakan proyek akbarnya. Sedangkan pihak Omri justru mengaku mereka tidak pernah sekalipun mengajukan diri untuk bekerja sama dengan Vicky. Ya saya sebagai istilah komisaris ya di situ tiba-tiba Pak Amri ini dibawa sama marketing ke Bella gitu kan, divisinya jauh ya buat ketemu saya gitu loh. Saya siap buat membangun proyek ini walaupun kita lagi mau proses lelang tuh, siapa aja yang mau bangun ayo gitu loh. Jadi awalnya dia menawarkan, nanti saya udah bilang ini anggarannya lumayan loh Pak gitu, sama ini ya bisa kok semuanya apa. Bukan Vicky atau PT Gladiator yang menunjuk dia, bukan bukan. Mereka menawarkan Yes. diri. Kita yang punya proyek, siapa ini yang punya proyek ini? Oh Gladiator Media Perkasa bekerja sama Dia dengan PT menghadap CPKS ke gitu. aku. Saya mau dong menghadap bosnya. Dia bilang ini Mas Vicky temuin aja dulu adiknya sebagai GM-nya gitu. Dan kami tidak pernah menawarkan kok, seperti yang saya dengar disampaikan, saya menawarkan diri, enggak. Tapi ada salah satu orangnya yang menawarkan saya sehingga saya diundang. Saya juga nggak kenal dia siapa, terus tiba-tiba mengadukan ke situ gitu loh, brother gitu. Jadi unsur-unsur bujuk rayunya juga kalau nggak dibilang ketemu penipuan kita, tidak ada nggak ya. ketemu. Orang ketemu dia pas tanda tangan saya udah selesai Kak, Boleh, ini Kak. dia mau mengerjakan. Oh kamu Bapak lapangannya paham nggak? Paham, ini saya tenang, saya udah ngebangun lapangan. Oh ya udah kalau ini ya gitu. Nah Kalau namanya track record itu, ya semua manusia pasti ada kekurangan, ada kesalahan. Masa 10 tahun yang lalu kita harus lihat-lihat ke sana, kan gitu. Makanya karena saya lihat waktu itu banyak juga para investor yang dibawa ke lokasi proyek, itu menambah meyakinkan kita bahwa proyek ini akan berjalan sesuai dengan alurnya. saya tidak ada apa untuk yuk pekerjaan proyek ini, nggak juga, diatensikan dari mereka gitu loh. Iya, Dan di dalam kayak SPK meminta. ini sekali lagi tidak ada ya menunjukkan untuk membayar secara per termin, tidak ada. Udah cukup situ aja kalau kita. Karena waktu itu kan banyak orang datang investor ke sana. Dan yang kedua saya diyakinkan sama Pak Heri bahwa duit pembuatan, uang pembuatan mini soccer itu sudah siap. Itu yang disampaikan ke saya. Pak, jangan khawatir, untuk uang mini soccer itu sudah ada. Nah itu yang meyakinkan kami. Gonjang-ganjing dugaan penipuan yang kini kembali menodai nama baiknya lantas mendorong Vicky Prasetyo untuk mengambil langkah tegas. Tak main-main,
Vicky pun telah menggandeng seorang kuasa hukum kondang tanah air, yakni Sunan Kalijaga. Dalam kesempatan yang sama pula, Sunan memulai langkahnya sebagai kuasa hukum Vicky dengan memberikan pesan pedas kepada pihak pengacara Om Rima Nurung yang menurutnya terlalu cepat dalam mengambil langkah hukum. Lantas, seperti apa reaksi dari pengacara Om Rima Nurung? Dan bagaimana pula luapan emosi Sunan dalam mendukung kliennya? Ya, yang pasti tentunya kami juga nanti akan menghimbau ya, para pihak tentunya pihak yang berwajib, kami minta betul-betul profesional dalam arti bisa lebih melihat ya dari sisi fakta hukum yang berbicara. Nanti pengadilan yang memutuskan apakah laporan itu terbukti atau tidak penipuannya. Gitu loh. Pasalnya? Pasal 378 KUHP pidana. Bahwa apa sih yang dikatakan penipuan? Penipuan itu ketika mini soccer internasionalnya sudah jadi, sudah serah terima, bahkan sudah tidak ada komplainan dari pihak PT Gladiator, dan bahkan mungkin saja sudah digunakan, tetapi belum dibayar. Dan itu pun juga harus melalui tahapan, yaitu ditagih secara patut dengan somasi misalnya. 1 kali, 2 kali, 3 kali, baru bisa dilaporkan. Kemarin sudah dari klien kami ini sudah di BAP dari penyidik Polres Karawang dari jam 2:30 sampai dengan jam 6:30 malam. Dan sejauh ini kami lagi menunggu apakah rekomendasi dari Kasar itu turun ke unit mana dalam penanganan perkara ini. Selanjutnya kami akan berkoordinasi apakah perlu klien kami ini diminta keterangan tambahan atau langsung saksi. Jelas-jelas di sini tidak ada perjanjian atau tidak pernah ada yang diperjanjikan Vicky harus membayar per termin. Ya, kalau bicara mengacu dari perjanjian, kalau sudah jadi tempat tersebut, ya faktanya kan tempat tersebut belum jadi. Kalau kami melaporkan, setiap warga negara itu sah-sah saja untuk melaporkan, kan? Nanti kan ada penyelidikan, penyidikan yang menentukan perbuatan itu terbukti atau tidak, itu ranahnya ranah pengadilan. Gitu loh, bukan ranah saya. Kalau saya hanya dugaan sementara. Jadi artinya dengan pemberitaan yang mereka bangun, opininya jelas-jelas sangat merugikan klien kami. Ya, maka ke depan apakah kami akan mengambil langkah hukum atau bagaimana? Tentunya saya sih nyatakan harus. Tapi nanti akan dibicarakan manajemen Gladiator tentunya apakah Laporan. ya kita akan melaporkan dugaan adanya pencemaran nama baik dikarenakan apa yang disampaikan, apa yang narasi dibentuk oleh pihak mereka itu tidak bersesuaian dengan fakta-fakta yang ada. Langkah tegas yang diambil Vicky Prasetyo nampak berasal dari perasaan sakit hatinya usai menyaksikan nama baiknya seolah kembali terinjak. Bagaimana tidak, dirinya kini kembali menjadi topik hangat pembicaraan yang kurang menyenangkan. Mirisnya lagi, buah hatinya bahkan sempat enggan berangkat ke sekolah akibat merasa disudutkan oleh teman-temannya. Lantas seperti apa jeritan hati Vicky Prasetyo usai kembali tersandung polemik hukum? Permasalahan ini sudah nyampe ke hatinya anak-anak saya. Jadi apapun saya akan perjuangkan, apalagi saya didampingin sahabat saya sendiri. Ya, karena saya kemarin habis jalan juga tentang bullying ya. Mungkin Mas Arief dan beberapa media tahu betapa pentingnya saya tanpa dibayar, saya ikut ke event untuk bullying. Kenapa ini agak nyambung sedikit ya? Kenapa? Karena hatinya anak-anak itu harus kita jaga. Framing dia bikin dibully di sekolah itu karena dasarnya sesuatu. Hari ini saya muslim demi Allah ya, putri saya terganggu banget gitu loh. Ya, karena dia dipojokkan dengan seperti itu. Sedih saya. Gitu. Nah, sekarang kalau nominal urusannya bisa selesai walaupun lapangannya hancur, bisa nggak kalian mengembalikan sakit hatinya anak saya? Sebenarnya kita udah terlalu menutup diri sih saya sebenarnya untuk hal-hal yang seperti ini gitu loh. Makanya mohon maaf kayak teman-teman mungkin ngejar minta klarifikasi saya agak sulit, saya harus konsultasi dulu gitu. Semuanya tuh sekarang udah ada pendewasaan diri deh, udah kita hidup tuh tertata gitu loh. Cuma ya kita mengendarai mobil yang nggak nabrak mobil ya kita ditabrak mobil kan. Nah kalau menurut saya ini saya ditabrak sama hak saya sendiri. Setelah ini ya jangan ngerengek-rengek, Pak, saya kemarin karena didesak ini akhirnya ngadep lagi. Enggak, saya hidup mohon maaf ya, apalagi udah anak saya luka begini ya, mau hidup apapun ya perjalanan saya udahlah
mau seperti apapun kita udah pernah gitu loh. Jadi bukan hal yang menakutkan buat saya untuk fight masalah hukum. Apalagi difaktakan yang benar dan didampingi sama sahabat saya yang udah memang paham ya di bidang ininya gitu loh. Jadi kalau menurut saya harusnya diskusi dulu yang baik gitu loh. Jangan udah berbicara tapi tidak fakta kemudian balik lagi gitu loh dengan musyawarah gitu loh. Kalau menurut saya itu udah bukan jalur musyawarah. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.